Oke, hari ini kita mau bahas mengenai bunga tunggal 1 tahun. Jadi, di sini materi ini yaitu materi ada di subbab aritmatika sosial ya. Nah, apa itu bunga 1 tahun? Jadi, apabila kalian ini menabung di bank, maka kalian akan mendapatkan bunga atau tambahan nilai. Nah, bagaimana rumusnya? Jadi rumus cepatnya kalau mencari bunga yaitu tinggal bunga sama dengan N per 12. Artinya N itu adalah berapa bulan dia menabung. Kalau misalkan 8 bulan menabung, berarti ini jadi 8 per 12 ya, dikali P per 100. Berapa persennya dia menabung? Kalau misalkan dia mendapatkan bunga tabungan 8%, berarti jadi 8 per 100. Nah, dikali tabungan awal. Aku tulis tab awal ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari bunga 1 tahun. Jadi bunga sama dengan berapa bulan dia menabung per 12 dikali berapa persennya P per 100 dikali tabungan awal. Jadi untuk mencari tabungan akhir, berarti tabungan awalnya ditambah bunga. Itu ya. Ini rumusnya untuk mencari tabungan akhir. Oke, kita ke contoh itu ya. Bu Salamah menabung uang 2 juta di Koperasi Sentosa selama 10 bulan. Jika bunga koperasi sebesar 12% per tahun, jumlah tabungan Bu Salamah adalah, dia mau mencari jumlah tabungan. Berarti sebelum mencari jumlah tabungan akhir, maka kita harus mencari bunganya dulu ya. Berarti bunga sama dengan berapa? N per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal, ya kan? Nah, N-nya berapa dia menabungnya? Oh, 10. Berarti 10 per 12 dikali berapa persen? 12 per 100 dikali tabungan awalnya berapa? Bu Salamah menabungnya 2 juta. Berarti 2 juta. Gitu. Udah. Ini coret 2, coret 2. 12 sama 12 habis. Tinggal berapa? 2 kali 1 2, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini ya, jadi bunganya 200.000. Nah, tabungannya jadi berapa? Tabungan akhirnya jadi tabungan awal tadi itu rumusnya ditambah bunganya. Tabungan awal berapa? 2 juta ditambah 200.000, berarti menjadi 2.200.000 B ya. Temunya B. Nah, contoh lagi nih. Bu Vira mendepositokan uang sebesar 12 juta di sebuah bank. Bank itu memberikan suku bunga 7% per tahun. Agar depositonya menjadi 12.210.000, maka lamanya menyimpan uang tersebut adalah, berarti ini bulannya ya. Gimana? Sama, berarti kita harus mencari bunganya dulu ya. Dia bunganya berapa? Bunganya berarti 12.210.000 dikurangi 12 juta. Berapa? Menjadi 210
Kemudian rumusnya berarti bunga sama dengan N per 12 dikali persennya per 100 dikali tabungan atau modal awalnya. Berarti bunganya berapa? 210.000 sama dengan N-nya yang kita cari dikali 7 per 100 dikali tabungan awalnya 12 juta. Gini ya. Berarti coret 02, 12 nya sama 12 habis, tinggal 21.000 sama dengan 7. Ini 1, 2, 3, 4, 70.000 ini dikali N, berarti N nya 21.000 per 70.000 ya kan, berarti nolnya 4 tinggal 21 bagi 7 berapa? 3. Berarti dia Bu Vira akan mendapatkan tambahan 210.000 ketika dia menyimpan selama 3 bulan. Contoh lagi, seorang nasabah memiliki tabungan awalnya 1.200.000. Setelah 10 bulan, tabungannya menjadi 1.380.000. Bunga tabungan per tahunnya sebesar. Nah, kalau tadi yang ditanya bunganya, sekarang yang ditanya adalah berapa bunga per tahunnya, berapa persennya. Nah, rumusnya gimana? Sama, berarti tinggal mencari bunganya dulu ya. Bunganya berapa? Awalnya tabungannya 1.200.000, kemudian menjadi 1.380.000. Berapa bunganya? 1.380.000 dikurangi sini ya, 1.200.000 berapa? 0, 0, 0. Ini 0, 8, 3 kurangi 2, 1. Nah, berarti bunganya 180.000. Ini bunganya, saya tulis B. Terus kita mencari bunga per tahunnya sebesar berapa? Berarti sama rumusnya, bunga sama dengan N per 12 dikali persennya per 100 dikali tabungan awal. Tabungan awalnya berapa? Udah ya, ada. Nah, bunganya berapa? 180.000 sama dengan, karena dia menabungnya 10 bulan, berarti dia 10 per 12 dikali P. Kenapa kok P? Karena yang kita cari P per 100 dikali tabungan awalnya berapa? 1.200.000. Dah, coret 02, 12 nya juga habis, tinggal 10. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 10.000 dikali P, ya kan? Nah, ininya 180.000, berarti P sama dengan 180.000 dibagi 10.000 berapa? 4 dicoret 4 itu dia tinggal 18%. Sudah. Contoh lagi, Bapak Haryanto meminjam uang 6 juta di Koperasi Sukses Raharja dengan lama peminjaman 10 bulan. Jika bunga pinjaman 12% per tahun, maka besar angsuran per bulannya adalah. Pak Haryanto meminjam uangnya berapa? 6 juta. Dan dikenakan bunga 12% per tahun. Berarti sama. Rumusnya sama. Bunga sama dengan N per 12 dikali persennya per 100 dikali tabungan. Kalau ini minjam berarti dia pinjaman ya. Sama, berarti bunganya berapa? N nya 10 per 12
dikali 12 per 100 dikali 6 juta. Nah, berarti coret 2, coret 2. Tinggal berapa? 6, nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bunganya 600.000. Kemudian besar pinjamannya berapa? Berarti total pinjaman menjadi berapa? Minjamnya 6 juta, ya kan? Ditambah dapat bunganya 600.000. Berarti utangnya menjadi 6.600.000. Oke. Total tabungannya Pak Haryanto itu 6.600.000. Yang ditanya apa? Maka besar angsuran per bulannya. Jadi Pak Haryanto harus mengangsur selama 10 bulan. Jadi besar angsuran sama dengan 6.600.000 karena dia meminjamnya 10 bulan, berarti dibagi 10, coret jadinya 6 nolnya berapa? 1, 2, 3. Jadi dia harus menabung 1, 2, 3, 4. Ini lagi. Jadi besar angsurannya per bulannya Pak Haryanto adalah 660.000. Oke, contoh lagi. Pak Edo menyimpan sejumlah uang di sebuah bank. Setelah 8 bulan, jumlah bunga tabungannya adalah 105.000. Jika bank itu memberikan suku bunga 21% per tahun, maka besar simpanan awal Pak Edo adalah, jadi sama rumusnya, bunga sama dengan N per 12 dikali persennya per 100 kali tabungan awal. Ya, bunganya berapa? Bunganya 105 sama dengan berapa bulan dia menabung? 8 per 12 dikali persennya 21 per 100 dikali tabungan awal yang kita cari. Berarti ini tak bagi 4 ketemu 2, tak bagi 4 ketemu 3, 21 sama 3 ketemu 7, berarti 2 nya sama 100 ketemu 50. Ditulis saya sini 105.000 sama dengan 7 per 50 kali tabungan awal. Berarti karena ini pembagian pindah ke sini, jadi 50 dikali 105.000 sama dengan 7-nya pindah ke sini, jadi pembagian tabungan awal. Jadi ini ketemunya berapa? 750.000 sama dengan tabungan awal. Jadi tabungan awalnya Pak Edo sebesar 750.000. Contoh lagi, Pak Johan mempunyai kewajiban mengangsur sebesar 276.000 tiap bulan selama 10 bulan. Jika bunga pinjamannya adalah 18% per tahun, maka modal yang dipinjam Pak Johan adalah disuruh mencari modal. Dia sudah mempunyai kewajiban mengangsur selama 10 bulan 276.000. Berarti mencari tabungan akhir sama dengan, kalau tadi mencari angsuran berarti tabungan akhirnya dibagi berapa bulan. Kalau mencari tabungan akhir berarti tadi angsuran dikali berapa bulannya, ya kan? Arti angsurannya dia setiap bulan berapa? 276.000
dikali selama 10 bulan, berarti tinggal tambah 0 1, berarti tabungannya akhirnya Pak Johan itu adalah 2.760.000. Disuruh mencari apa? Modalnya atau tabungan awalnya. Tadi kalau mau mencari tabungan akhir, yaitu tabungan awalnya ditambah dengan bunga. Berarti kalau mau mencari bunga, rumusnya menjadi tabungan akhirnya dikurangi apa? Tabungan awal atau modal, sama aja. Berarti rumusnya sama, bunga sama dengan N/12 dikali persennya per 100 dikali tabungan awal yang kita cari ini ya. Bunga apa tadi? Oh, bunga di sini tabungan akhir kurangi tabungan awal. Saya tulis sini tabungan akhir dikurangi tabungan awal sama dengan berapa? N-nya 10 bulan. P-nya 18/100 kali tabungan awal. Jadi tabungan akhirnya tadi berapa? 2.760.000 dikurangi tabungan awal sama dengan, saya bagi 6, 2 bagi 6 3. Terus ini jadi 30 ya, 30 bagi 2 15, berarti 15/100 kali tabungan awal. Udah. Begini saya bagi 2, terus ini ya. Berarti 100-nya sini karena pembagian pindah ke sana jadi 100 2.760.000 kurangi tabungan awal sama dengan 15 kali tabungan awal. Ini ya. Karena tadi sini pembagian, nek pindah sama dengan jadi perkalian, berarti caranya gini, kali ini toh. Berarti 2 juta tambah 02 ya, 2760 situ 23, nolnya 2, berarti jadi berapa ini? 276 juta dikurangi 100 tabungan awal sama dengan 15 tabungan awal, ya kan? Nah, perkalian sama aja, tidak perkalian. Jadi 276 juta sama dengan 15 tabungan awal. Karena pengurangan pindah jadi penjumlahan 100 tabungan awal. Udah. Berarti 276 juta sama dengan 115 tabungan awal. Tabungan awalnya berarti 276 juta dibagi 115 berapa? Hasilnya 2.400.000. Nah, tabungan awalnya Pak Johan adalah 2.400.000. Jadi di materi ini harus pinter menghitung. Oke, contoh lagi nih. Adi membeli sebuah TV dengan harga 300.000 dan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Uang yang harus dibayar Adi adalah, Adinya membeli TV 300.000, kemudian mendapat pajak sebesar 10%. Artinya dia mendapatkan biaya tambahan untuk membayar TV tersebut 10%. Berarti kita mencari pajaknya berapa dulu ya. Berarti 10/100 dikali 300.000
Udah dihitung, coret 2 tinggal 30.000. Berarti Pak Adi dikenai biaya tambahan 30.000. Totalnya menjadi berapa? 300.000 ditambah 30.000 menjadi 330.000.